Clear. 1, 2, 3. Clear. Jantung Farel semakin lemah. Maksud Om? Kalau Farel nggak kuat bertahan, kemungkinan Farel nggak bisa tertolong lagi. Bagus, Rel. Lebih bagus lagi lu cepat mati. Biar Luna nggak ngarepin lu lagi. Gak kuat dong, Rel. Saya mau kehilangan kamu. Luna care banget ya sama Farel. Jangan-jangan sebenarnya Luna kasih cinta sama Farel. Aku nggak butuh semua fasilitas dari Mami. Yang aku butuhin cuman kepercayaan dari Mami dan Mami bisa ngertiin aku. Itu aja. Boy. Ini semua gara-gara Alif. Awas kamu. Balas dendam sama. Ayah ngapain bawa Boy ke rumah? Mulai malam ini, si Boy tinggal sama kita. Kau dan aku terbiasa bersama, menjalani kasih sayang, bahagia ku denganmu. Pernahkah kau menguntai hari paling indah? Kukir nama kita berdua di sini, surga kita. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could we be this wrong? I will fight to win, our love will conquer all. Wouldn't risk my love, even just one night. Our love will stay in my heart, my Beresin dong. Lift, beresin. Lift. Ketua. Mana sih nggak ada? Apaan sih lo? Kamu juga ngomong segala. Tadi ada ketua tuh belum masuk situ bawa. Mana? Tuh ketuanya tuh. Tuh. Ah, itu di baju lo tuh, di baju lo tuh. Sih nggak percaya gue. Oh lagi jadi cowok, takut banget sih sama cowok. Gue juga nggak takut. Ini ada apaan sih? Kenapa sih disuruh beresin? Kok malah bercanda? Ini nih Bu, si Boy takut sama kecoa. Gimana tuh Bu? Kok ketua sih? Enggak, Om. Cowok enggak bercanda itu. Bercanda. Cowok enggak. Ini tante tadi parah banget tante. Masa saya disuruh beresin kamar sendiri? Ntar kalau misalnya nggak beres, saya disuruh tidur di lantai. Aduh, kacau parah. Udah beresin aja. Lagi pula kamu sama kecoa yang takut gimana jagain Olive. Olive, bantuin ya. Gara lo ya? Injek sih. Sakit. Ya udah beresin dulu. Macam-macam.
kayak gitu ya, yang bener ngepelnya tuh kotor. Kalau ada kecoa lagi lo, manis lo. Lewati lembah hidup yang tak indah, harus ku jalani berdua denganmu. Meski lebih baik, aku yakin itu. Bila sendiri hati bagai langit berselimut kabut, berdua denganmu. Lo lagi tidur aja masih tetap kelihatan cantik ya. Seandainya lo jadi milik gue benar-benar gak nyesel dapet lo. Bila sendiri hati bagai langit berselimut Tante. Hai Sheila. Tante, ada apa sih Tante? Kok buru-buru nyuruh Sheila ke sini? Tante mau kasih tahu kamu kalau Boy itu kabur. Kabur, Tante? Iya. Terus sekarang Boy tinggal di mana dong, Tante? Tante juga nggak tahu. Kemana ya? Tante juga sih. Tante itu selama ini terlalu keras sama Boy. Ya sekarang kalau Boy udah kayak gini, kita harus cari dia kemana dong? Iya sih. Tante akuin kalau Tante keras sama dia. Abisnya sebel. Setiap hari cuman ngomongin Olive aja terus. Ih. Iya juga sih Tante. Tapi kan udah kayak gini kita juga yang repot. Kita harus nyari kemana lagi coba? Aduh, kemana ya? Jangan-jangan dia ke rumahnya Olive nih. Ngapain ya Tante? Kok Boy sampai pergi ke sana? Ya nggak tahu, Tante tuh cuman mengira-ngira aja, barangkali dia ke sana. Mumpung Tante ingat nih, kata Boy, kamu yang nabrak Olive. Gak bener kan itu? Iya enggak lah Tante. Masa iya sih Sheila tega ngelakuin hal kayak gitu? Sheila tahu. Ini sih pasti bisa-bisanya Boy aja. Supaya Sheila lihat jelek di mata Tante. Tapi ya terserah Tante sih. Kalau Tante mau percaya Sheila ngelakuin hal kayak gitu juga gak apa-apa kok. Ya enggak lah Sheila. Tante juga gak percaya kalau kamu itu setega kayak gitu. Kamu kan nggak mungkin nabrak-nabrak orang. Sheila, Tante minta tolong, boleh nggak? Boleh lah Tante. Tolong dong, cariin Boy sampai ketemu. Terus kamu mau pulang ke sini, bisa kan? Iya Tante, itu pasti. Sheila akan cari Boy sampai ketemu, terus Sheila langsung dia pulang. Kalau gitu sekarang Sheila pamit dulu ya Tante. Iya. Tante. Makasih ya Sheila. Gue heran. Kenapa Boy jadi curiga sama gue ya? Terus dia juga kabur ke rumahnya Olive. Apa jangan-jangan Olive masih hidup? Terus ceritain semuanya ke Boy. Mati gue. Gue harus cari tahu semuanya. Ya, gue
Gue harus cari tahu semuanya. Ya elah, sekarang malah dia yang ketiduran di situ. Mungkin gara-gara kemarin gue ketiduran di kamarnya dia, jadi gantian dia sekarang tidur di sini. Apakah dirimu benar-benar cinta kepadaku, oh kekasih? Kadang-kadang Boy itu baik dan manis juga ya. Kamu memang oke. Bolehkah ku bilang I love you? Sudah ku katakan, sudah ku jelaskan. Aku takkan bisa. Kenapa lah? Ngeliatin gue kayak gini. Gue ganteng kucing. Ya apaan sih lu, jangan geran lo. Sudah ku pikirkan, sudah ku putuskan. Aku hanya inginkan dirimu. Aku sayang kamu, aku sayang kamu. Bangun, udah pagi. Ayo bangun. Mandi aja cepetan. Oh, lo jangan lupa ya. Sebelum berangkat sekolah lo harus bersihin rumah gue. Lo harus nyapu, lo harus ngepel sebelum berangkat. Cepet. Balik. Yang kurang aja gitu ah. Boy, maafin Olive ya. Minta maaf, Liv. Kamu bercanda kan? Tapi Bu, Boy kan numpang di rumah kita. Jadi harusnya dia itu tahu diri. Bantu-bantu, ngepel, nyuci atau apa kek. Kalau dia tinggal di rumah orang gratis. Ada benernya juga sih. Sudah ku pikirkan, sudah ku putuskan. Aku hanya Udah nggak apa-apa Om Tante. Saya ngapel sama nyapu aja. Saya bersihin semuanya. Demi lo. Udah cepetan, ayo. Ya udah. Oke. kamu memang oke. Pak, Luna mau berangkat sekolah dulu ya. Boleh, tapi kamu jangan bolos ya. Tapi habis pulang sekolah, Luna boleh ke rumah sakit kan, Pak? Boleh dong. Emang Papa pernah ngelarang kamu? Enggak kan? Iya, Pak. Ngarang-ngarang aja nih. Luna, kamu boleh kemanapun, tapi asal kamu ngomong sama kita ya. Nih, Ibu udah bikinin bekal buat kamu bawa. Dan jangan lupa dimakan. Harus dihabisin. Makasih ya, Bu. Ibu baik banget. Kalau kamu mau dibekelin sama Ibu, tiap hari juga Ibu bakal bikin bekal itu buat kamu. Ya, siap. Makasih ya, Bu. Iya. Sarah, Ya. kalau kamu bikinin bekal buat Luna, bikinin juga dong buat Om sekalian. Omnya apaan sih? Ya Om iri aja lah. Kamu bikinin bekal buat Luna. Kenapa nggak bikinin buat Om juga? Kan gampang, simple. Atau begini aja, Luna, gimana kalau bekal kamu itu Om beli, Om bayarin. Berapa kamu mau? Om bayar cash. Emang Luna buka catering, Om. Udah deh, Om kalau lapar mendingan sekarang Om ke meja makan deh. Banyak banget makanan Luna udah siapin buat Om spesial. Di meja makan banyak makanan? Ya masih dong. Bilang dong dari tadi, Om lapar nih. Yaudah kalau gitu Luna pamit ya, Pak. Oke. Hati-hati ya, sayang. Iya, Mas. Iya, kamu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dong? Yang ada cuma mentega doang, roti habis, nasi nggak ada. Mana Sarah? Gimana sih? Emangnya lo bisa nyapu? Hah? Mana bersih nggak? Tuh kan, tuh masih pada kotor. Sapuin yang bersih. Ini lagi nyapu sampai bersih, Neng cantik. Nyapuin aja kayak Putri Solo. Lo itu nyapunya yang bersih. Emang lo mau nanti istri lo kayak jenglot? Jenglot? Apaan tuh? Itu loh, kecil-kecil, berjenggot lebat. Iya. Makanya. Seram. Serius, ih, gak mau lah.
Masa istri gue kayak jenglot? Kan istri gue nanti elu. Apaan sih? Gak mau gue. Udah cepetan. Kalau lo nggak nyapu bersih nanti jenglotnya pasti datang. Jangan, nanti kebawa mimpi. Kalau nggak mau mimpi juga ngepel yang bersih ya. Nanti ceritain tentang jenglot ya. Serem juga ya. Au! Mau nyalakan Olive lagi? Ya. Apaan sih kamu? Aku kesini karena disuruh mami kamu ya buat ngebujuk kamu pulang. Sheila. Boy, lagian kamu harus ingat. Kamu sama Olive tuh hidupnya jauh banget bedanya. Kamu gak akan sanggup tinggal di tempat kayak gini. Gue sanggup, kenapa nggak? Bilang sama nyokap gue nggak akan pulang sampai kapanpun. Boy. Mbak Sheila. Olive. Gawat. Gawat kalau Olive tahu gue nabrak dia. Bisa mati gue. Aduh, gimana dong? Kenapa lo, Sheila? Kaget ngeliat Olive masih hidup? Kaget? Enggak, aku gak kaget. Ya aku kaget, wajar dong kalau aku kaget ngeliat Olive yang udah lama hilang, ya kan? Olive lo kemana aja sih Olive? Kita semua khawatir loh sama lo. Pertama maafin saya Mbak Sheila, soalnya saya udah beberapa hari ini bolos gak masuk kerja. Tapi itu karena saya ketabrak mobil, Mbak. Hah? Jadi lo ditabrak? Ya ampun Olive. Terus gimana yang nabraknya? Dia tanggung jawab. Itu dia Mbak. Saya nggak tahu siapa yang nabrak saya dan orangnya pun nggak tanggung jawab. Oh, iya. Syukur deh kalau gitu. Jadi lo nggak kenapa-napa kan? Gue seneng banget dengarnya, Liv. Tapi Mbak, saya masih bisa kerja walaupun saya udah bolos. Oh iya nggak apa-apa. Kalau masalah itu gue bisa ngerti kok. Dan untuk soal kerjaan lo nggak usah mikirin dulu, lo tenang aja. Lo udah tahu belum kalau Farel itu kecelakaan? Iya Mbak, saya udah tahu. Oh iya, lo itu kan deket banget ya sama Farel. Pasti lo mau dong nemenin Farel di rumah sakit ya kan? Iya udah kalau gitu gue cabut dulu ya. Bye. Seperempuan licik. Lo ngomong apaan sih? Udah cepetan, itu udah beres belum? Ngomongin orang. Cepetan, ntar gue telat nih ke sekolah. Dan yang sini cepetan masuk. Pat, gue lagi seneng banget. Gue lagi tadi tuh semalam tuh dapet nomornya suster, nomor HP-nya. Lo ngeliat nggak tuh kakinya ngomong apa kagak? Kagak. Ntar susternya esot lagi lo tanya. Luna. Kalian semalam jadi jagain Farel ya? Keadaannya gimana? Si Farel nggak ada perkembangan kan? Tapi Lun, alhamdulillah si Farel udah nggak kritis lagi. Tapi kata dokter sih masih drop gitu. Dan belum sadarkan diri juga. Sian, Pak. Tapi Lun, nanti lu kesana lagi ke rumah sakit. Iya, Ndok. Aku mau jagain Farel terus. Yaudah kalau gitu, aku pergi duluan ya. Kasian ya. Dok, gue yakin Luna itu masih sayang sama Farel. Gue yakin dia bakal balikan kok sama Farel. Yakin gue. Lu kalau jadi orang, jangan so tau. Ya orang nih kasih tahu ngeyel. Lu lihat deh tatapan si Luna. Dia tuh matanya tuh berbicara kalau si Luna itu masih suka sama si Farel. Dia nggak rela ngelepasin Farel. Sekarang gini deh, Pak. Gue yakin nih si Luna itu bakal balikan sama si Farel dan lu tadi dengar kan omongannya dia? Si Luna itu bakal jagain Farel selamanya dan terus-terusan. Van, ya karena Farel lagi di rumah sakit. Coba kalau nggak di rumah sakit, ya beda lagi lah ceritanya. Belum pernah pacaran kan lo? Songong lo kalau udah pacaran lo. Udah, aku minum kopi dulu.
Wah, Pak Hardi gimana? Enggak boleh ini. Masa murid harus beli seragam ke Pak Hardi? Baju olahraga satu setel masa 400.000. Di pasar juga paling 100.000. Buat ongkos saya belum, bensin belum, makan saya belum. Ini ada apa sih ngendap mau maling? Begini Pak, ya. Saya mau minta tolong lagi sama Bapak ini berdua. Ngapain sih kalau saya tuh nggak punya duit. Kalau mau minjem terus terang, saya belum gajian. Oh iya, kalau urusan duit maaf deh. Duit saya juga sekarang semua ditabungin ke bank. Kan buat melamar Ibu Lydia. Ini bukan masalah uang Pak. Ini masalah cinta. Cinta saya kepada Ibu Preti. Aduh, begitu Pak. Emangnya kemarin gagal Pak, kandas Pak, nggak mempan sama Ibu Preti. Makanya saya minta tolong lagi sekali lagi. Sekarang rencananya kita ganti, kita rubah. Pak Ilman besok tabrak saya Pak. Begini ya Pak Hercules, kalau urusan nabrak agak repot nih. Jakarta ini di mana-mana macet. Kecuali bagaimana kalau ditabraknya di jalan tol. Waduh, jangan Pak, kalau itu saya meninggal beneran Pak namanya Pak. Ini tabrak yang minimalis saja Pak, di depan sekolah. Nah, katanya mau ditabrak sama apa aja? Ya apa aja tapi jangan jauh-jauh di tol, di sini-sini aja. Oke Pak, besok tabrak saya. Oke? Kenapa lo hamil? Sumpah tadi bau banget. Lift lu nggak nyium, Lift. Aduh. Sekarang nggak mandi kali. Ya ampun, lo naik angkot aja kayak gitu udah kayak gini ya. Lo tuh emang anak manja tau. Udah mendingan sekarang lo nggak usah tinggal lagi sama gue kalau emang nggak bisa naik angkot. Manja sih, Liv. Emang bener. Hidung lo kali mampet tuh. Hidung lo tuh mampet gara-gara jenglot. Ketawa lagi lo. Jenglot terus. Hah, Luna! Ya ampun, aku tuh seneng banget. Kamu gak apa-apa kan? Dengar-dengar dari Bepon sama Hendo kamu habis diculik ya? Terus pingsan? Hah? Sebenarnya bukan diculik sih, On. Gue itu kemarin ditabrak, gue pingsan. Lu udah gak apa-apa kok. Gue udah oke. Syukur deh kalau gitu, kalau kamu gak apa-apa. Aku tuh khawatir banget sama kamu, Liv. Takut kamu kenapa-napa. Enggak lah, Lun. Gue udah oke nih. Boleh sendiri. Oh iya, Lun. Gimana kabarnya Farel? Gue soalnya kemarin belum jemput dia lagi. Gak mau nih. Dia masih koma. Tapi kita semua harus berdoa supaya Farel cepat sembuh. Iya, pasti. Yakin tuh Farel cepat sembuh, nggak salah. Yang ada juga bentar lagi Farelnya mati. Pokoknya jangan sembarangan ya. Jaga mood lo. Tega banget lo ngomong kayak gitu. Temu lo sendiri. Udah, Liv, nggak usah didengerin. Elah, jenglot biasa aja kali. Ntar lagi juga Farelnya mati. Kalian kalau ngomong hati-hati ya. Lun, Ibu mau tanya sama kamu. Kamu kenapa sih sampai nampar Mini sama Desi? Luna, Ibu tanya sama kamu, masa kamu diem aja? Kalau kamu nggak suka sama Mini sama Desi, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Mau gimana pun kamu tetap salah. Kamu itu nggak boleh ngelakuin kekerasan. Kamu kenapa sih bisa-bisanya nampar Mini sama Desi? Luna, Ibu kan tanya sama kamu, masa kamu diem aja? Ibu heran sama kamu, kenapa sih kamu bisa ngelakuin itu? Luna, kamu kok masih diem aja sih? Lun, Ibu itu bukan cuma sebagai guru kamu, tapi Ibu itu adalah orang tua kamu juga.
Aduh. Aduh. Pak Hercules. Bagus banget, ketabraknya keren. Ketabrak beneran. Pak Hercules. Waduh. Ini bercanda atau mati beneran sih? Pak Hercules. Bangun. Pak Hercules. Aduh. Aduh, jangan-jangan mati nih, jangan-jangan. Pak Hercules bangun. Aduh. Aduh, ada warga. Pak Hercules bangun. Waduh, bahaya nih. Pak, aduh. Pak, Bu Fred, ini kita bawa ke klinik aja, Bu. Iya. Daripada ntar meninggal beneran, Bu. Iya, Pak, ya. Pak, aduh, Pak. Rel, maafin gue, Rel. Gara-gara lo mau nembak gue, jadi kecelakaan kayak gini. Gimana, Sus? Tanda vitalnya kelihatan normal, Dok. Dan saya tadi cek pasiennya sudah menunjukkan respon. Keadaan Farel gimana ya, Dok? Masa kritis Farel sudah lewat. Nanti kalau pemeriksaan lanjutnya bagus, Farel sudah bisa masuk ruang perawatan. Tante, Farel udah semakin membaik. Farel udah gak koma lagi? Enggak, Om. Farel sekarang udah sadar. Iya, Om. Kata dokter juga biarin Farel istirahat dulu. Farel udah bisa dipindahin ke ruang rawat biasa kok. Ya udah. Kalau begitu, Om sama Tante cari kamar dulu ya, buat Farel. Iya, baik, Om. Om tinggal dulu ya, dengan Olin. Ya. Kayaknya gue harus jalanin sarannya Sheila. Kalau gue mau Luna, gue harus singkirin Farel.
Wah, My Sweetie Hardi perhatian banget. Pasti hatinya selembut salju. Biar dapat perhatian My Sweetie Hardi, Preti juga harus lembut dan sekere Pak Hardi Pak Hercules, Pak, apalagi Pak yang sakit Pak? Biar Preti pijitin ya. Semuanya ini Bu, retak-retak ini badan saya ini, aduh. Iya. Walah. Bu Preti perhatian sekali sama Pak Hercules ya. Iya dong Pak Hardi. Hati saya ini kan selembut salju. Jadi ya saya itu tergerak hatinya kalau melihat orang-orang yang menderita seperti ini gitu loh Pak. Sakit ya Pak? Oh ya. Di sini ya Pak. Waduh, saya sampai lupa nih. Saya harus ngajar dulu ya. Nah, saya tinggal Pak Hercules sama Ibu Preti ya. Ya Pak, kalau bisa di Afrika sekalian ya Pak ya. Di Afrika yang jauh Pak. Rencana saya berhasil. Gak lama lagi saya bakal nyebar undangan nikah ini pasti. Ya ampun, sekarang jam berapa ya? Luna, gue pergi kerja dulu ya. Dari kemarin gue udah sering bolos. Gue nggak bisa di sini terus. Ya udah lewat Titi ya. Pengen ke toilet lagi. Lo satu-satunya penghalang gue untuk dapetin Luna, Rel. Gue gak akan biarin lo tetap hidup. Lo harus pergi selama-lamanya dari kehidupan Luna. Al? Lun? Kamu ngapain di sini? Aku pengen nengokin Farel juga, Lun. Dan aku dengar katanya Farel udah bisa pindah. Iya, Farel baru aja mau dipindahin. Ya bagus lah. Semakin lama kondisi Farel semakin membaik ya. Aku jadi senang kalau kamu senang. Iya, Al. Makasih ya. Kamu udah perhatian sama Farel. Padahal Farel sering ngejailin kamu. Ya gak apa-apa, Lun. Sial. Gagal usaha gue buat nyingkirin lo. Kamu yang menabrak Olive dan membuang dari jalanan. Om jangan sembarangan nuduh ya. Mana buktinya coba? Gak usah ngeles kamu, saya udah tahu semuanya. Om lebih baik pergi dari sini ya sebelum saya panggil security. Panggil aja, saya nggak takut. Mana kamu? Kamu yang saya laporin ke polisi. Sumpah saya nggak nyelakain Olive sama sekali. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Jangan kamu ya. Lepasin dia. Saya sudah tahu semuanya. Apa yang dilakukan wanita iblis itu? Melakukan apa? Buktinya apa? Hah? Dia menabrak Olive dan buang Olive ke jalanan dan hilang 2 hari. Itu buktinya. Itu tidak ada hubungannya dengan Sheila. Sudahlah Hermawan. Saya akan laporkan kamu ke polisi dengan tuduhan perbuatan yang tidak menyenangkan. Bisa kacau nih kalau gue dilaporin Laras. Dia kan orang gede, punya channel di mana-mana. Gue bisa masuk penjara. Kamu masih di sini juga? Pergi kamu. Tante, makasih ya Tante. Udah Sheila, kamu tenang aja sayang ya. Pokoknya Tante akan selalu melindungi kamu ya. Iya. Kamu tenang aja Sheila. Tante
Kita masuk aja yuk, Tante. Aku minta maaf banget. Aku nggak ngizinin kamu untuk cuti magang. Al, aku nggak bisa. Aku harus jagain Farel. Ya gimana ya, Lun ya? Soalnya yang punya sweetheart itu kan bukan cuma aku. Dan aku juga nggak enak sama anak-anak buah aku. Ya aku takutnya ngebilang kamu terus aku ngasih dampak yang negatif buat mereka. Ntar aku disangka pilih kasih. Iya, benar juga sih kata kamu. Ya udah deh, gini aja. Aku nggak jadi cuti magang. Aku mau ngundurin diri aja. Sial. Kenapa malah jadi kayak gini? Niat gue kan biar Luna tetap kerja. Jangan dong, Lun. Ya, impian kamu kan menjadi ilustrator. Nah, siapa tahu aja kamu bisa menjadi ilustrator yang terkenal. Terus kamu bisa mendapatkan duit yang banyak banget. Maaf ya sebelumnya. Tapi aku mohon sama kamu. Aku nggak bisa. Aku harus jagain Farel. Aku mau di saat dia sadar, aku ada di sampingnya. Jadi bener, si Boy itu tinggal di rumahnya Olive. Iya, Tante. Heran, apa sih yang dilihat dari Olive itu? Udah tomboy, kasar, keluarganya juga nggak jelas gitu kok. Sil, kamu lihat nggak tadi si Hermawan itu? Nggak berpendidikan begitu. Iya sih, Tante. Menurut Sheila nih ya, kayaknya Olive udah mencuci otaknya Boy, udah ngeracunin pikirannya Boy, Tante. Maksud kamu dipelet gitu? Tante nggak percaya kayak begitu-begitu? Bukan kayak gitu, Tante. Ya gini, maksud Sheila, Olive udah memperdaya Boy. Otaknya Boy itu dicuci sama Olive. Ya soalnya gini, setahu Sheila, Boy itu orangnya suka tantangan kan, Tante. Dia pasti akan mencari sesuatu yang nggak ada di rumah. Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tante, itu Olive datang. Kamu ini gimana sih, Sil? Tante kan udah minta kamu pecat dia. Kok masih juga ada di sini sih? Ya maaf ya, Tante. Abisnya gimana lagi dong? Setelah dipikir-pikir, ternyata Olive itu emang sangat dibutuhkan, Tante. Ya, dengan adanya Olive di sini, kita bisa tahu kan Boy itu sekarang keadaannya kayak gimana. Apalagi sekarang Boy tinggal di rumah Olive. Itu akan lebih mudah loh, Tante. Dan pokoknya Tante tenang aja. Sheila punya ide. Yes! Tante setuju. Pinter kamu. Tapi ingat ya, kalau ada apa-apa, kamu tetap harus kabarin ke Tante. Pasti, Tante. Satu lagi. Kalau bisa kamu tetap pecat si Olive itu, Iya, Tante. Pokoknya Tante tenang aja, semua pasti beres. Tunggu sebentar ya, Tante. Mbak Sheila, maaf ya saya telat. Nggak apa-apa. Kebetulan gue mau ngomong sama lo. Gue nggak nyangka ya, Liv, sama lo. Lo tega ngelakuin semua ini sama gue. Lo tega bilang kalau gue yang nyelakain lo. Gue salah apa sih, Liv, sama lo? Gue buat salah apa sama lo, Liv, sampai lo tega fitnah gue kayak gini? Selama ini gue udah berusaha baik sama lo. Gue bantu tebus rumah lo. Bahkan gue nggak pecat lo sama sekali. Tapi kenapa sih, Liv? Lo fitnah gue kayak gini? Tunggu, Mbak. Tunggu dulu sebentar. Tapi saya tuh nggak ngerti maksudnya Mbak apa. Bokap lo sama Boy udah duduk gue kalau gue yang nabrak lo dan buang lo. Gue nggak ngerti ya maksud lo apa ngomong kayak gitu ke mereka.
Lagian buat apa sih Liv gue ngelakuin itu semua? Apa untungnya buat gue? Mbak Sheila, bukan saya yang ngomong ke mereka, Mbak. Saya nggak pernah nuduh kayak gitu. Tapi kalau memang Boy sama ayah saya kayak gitu, saya minta maaf banget, Mbak. Bokap lu datang ke sini dan dia membawa gue ke kantor polisi. Gue nggak nyangka, Liv. Gue nggak nyangka lo jahat banget ternyata. Lo jahat, Liv. Enggak. Mbak Sheila, saya minta maaf ya, Mbak. Tapi saya janji saya nggak akan diem aja kayak gini. Saya akan bikin mereka nggak nuduh Mbak lagi. Pokoknya saya akan yakinin mereka kalau bukan Mbak yang salah. Saya telepon mereka juga sekarang. Kenapa lo nggak pulang-pulang sih, Liv? Lo masih di rumah sakit, masih sama Farel atau gimana? Lo nggak pernah ngabarin gue. Halo, Olive? Oh my God, thanks God. Liv, lo kemana aja sih? Lo nggak pernah ngabarin gue, kenapa sih? Lo nggak usah nanya-nanya gue deh di mana. Gue tuh lagi marah banget tau gak sama lo. Liv, gue ngomong sesuai fakta. Kan kaca lampu mobil Sheila itu retak. Gue ngeliat sendiri. Itu fakta dong, Liv. Boy, lo tuh jangan mas-masin cerita kayak gitu. Lagian juga nggak nyambung. Olive, gue paham siapa Sheila, Liv. Dia bisa ngelakuin itu. Pokoknya gue nggak percaya sama omongan Mbak Sheila itu udah nolongin keluarga gue. Udah nebus semua gue, tau lo? Liv, lo salah. Lo salah. Lo yang salah. Dan salah lo lagi. Lo udah ngehasut bokap gue sampai-sampai dia datang ke sini mau bawa Mbak Sheila ke kantor polisi. Lo salah, Liv. Gue nggak pernah ngomong sekalipun sama Om Hermawan ya, Liv. Gue nggak percaya sama lo. Kalau bukan lo terus siapa lagi? Siapa yang lagi ngasih tau bokap gue? Udah deh. Mendingan ya, sekarang lo nggak usah tinggal di rumah gue lagi. Mendingan lo pergi. Gue males ngeliat lo. Halo, enggak, lu denger gue dulu ngomong. Liv? Halo, Liv? Boy itu salah. Boy itu udah ngasut ayah. Boy itu tidak maksud ayah. Kebetulan ayah dengar apa kata Boy sama Bu Laras soal Sheila menabrak kamu. Tapi itu nggak bener ya. Boy itu nggak salah. Boy itu diusir sama ibunya gara-gara belain kamu, Olive. Enggak ya. Boy itu tetap salah. Dia itu udah nuduh Mbak Sheila yang enggak dan bikin ayah percaya kan? Bangun, Rel. Kangen sama kamu, Rel. Jangan tinggalin aku kayak gini. Ya, lo tenang aja. Kalau masalah lo itu gampang. Lo tinggal pencet ilustrator lo. Dan gue yakin, setahu gue Luna itu orangnya gak enakan. Jadi gue yakin kalau dia tahu lo butuh dia gak akan jadi kuat. Semua pengen kita dulu, Rel. Sayang banget.